Kelompok kedua, penyebab terjadinya syirik pada manusia dan tindakan Rasulullah dalam menangkal syirik. Anggota kelompok, Fadilah. Kedua, Nur Halesya. Ketiga, Nadia Nuraprilia. Keempat, Rizda Asmar. Kelima, Nadila Norfazila. Keenam, Solviana. Ketujuh, Nur Syahrini. Kedelapan, Satriana. Kesembilan, Nur Haslina. Kesepuluh, Nur Padiza. Kesebelas, Iftitah Nur Izza. S. Syirik besar atau syirik akbar adalah menjadikan selain daripada Allah sebagai tujuan dalam beribadah. Misalnya, memohon dan bernasar sesuatu kepada selain Allah, takut kepada kuburan, jin, setan, serta percaya bahwa semua itu bisa memberi bahaya. Syirik kecil. Syirik kecil atau syirik asghar yaitu melakukan sembahan bukan karena Allah Subhanahu wa taala tetapi karena manusia. Misalnya, seseorang melaksanakan sholat bukan karena Tuhan tetapi karena manusia agar disebut alim. Dalam syirik, bentuk ini disebut juga dengan riyah. Apa sayakah macam-macam syirik itu? Macam-macam syirik yaitu 1. Sihir. Sihir adalah perbuatan ajaib yang dilakukan dengan pesona dan kekuatan ajaib atau guna-guna mantra atau jampi yang digunakan untuk tujuan tertentu seperti penangkal dan mencelakai orang lain. 2. Menyembah kuburan. Menyembah kuburan adalah mendatangani kuburan yang diagungkan dengan maksud mendapat berkah, mengharap bantuan penghuni kubur agar Allah mewujudkan impian atau melakukan suatu bentuk ibadah, padahal ibadah tersebut tidak disyariatkan oleh Allah, melainkan disyariatkan oleh selain Allah. Bahaya apa sajakah dari pelaku syirik itu? 1. Seluruh amalannya akan gugur. Ancaman ini berlaku untuk umat Rasulullah Muhammad SAW dan juga umat seluruh utusan Allah sebelumnya. Demikian pula dalam ayat yang lain, setelah menyebutkan para utusannya, Allah kemudian berfirman mengenai mereka. Sebagai contoh, ada seorang hamba yang selama 60 tahun melakukan amal saleh, kemudian sebelum meninggal dunia, dia melakukan syirik besar. Maka amalannya selama 60 tahun tersebut baik berupa haji, sedekah, infak, dan berbakti kepada orang tua, seluruhnya gugur. Karena dia akhiri amalannya dengan berbuat syirik besar kepada Allah. Dosa tidak akan diampuni. Jika seseorang meninggal dunia dalam kondisi berbuat maksiat, misalnya sedang berzina, atau karena bunuh diri, atau merampok lalu meninggal karena ditembak polisi, maka dia telah melakukan dosa besar yang mana belum sempat bertobat, sehingga terancam dengan neraka jahanam. Akan tetapi, masih ada kemungkinan bagi Allah untuk mengampuninya. 3. Kekal di dalam neraka jahanam. Ketiga musibah ini saling berkaitan. Barang siapa yang melakukan syirik besar, maka seluruh amalannya akan gugur. Kemudian jika ia meninggal dalam keadaan belum bertobat, maka tidak akan diampuni oleh Allah dan akan dikekalkan di dalam neraka. Tolong, tolong. Teriaklah sepuasmu, supaya pohon yang kau sembah itu membantumu. Tidak, itu hanya benda, tidak mungkin bisa menolong. Kalau sudah tahu, kenapa kau minta-minta padanya? Hah? Iya. Mulai sekarang, kamu harus beradaptasi dengan tempat ini. Kenapa? Karena kamu akan selamanya tinggal di sini. Iya. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Jika kau tidak mau, segeralah bertaubat sebelum ajalmu tiba. Baik, aku pulang dulu. Apa kau yakin masih hidup sampai rumah? Hah? Maksudnya, baca istighfar sekarang juga. Jangan menunda-nunda. Pengertian syirik. Syirik adalah mempersekutukan Allah dengan makhluknya baik dalam 3 dimensi. Rububiyah mengesahkan Allah dalam 3 perkara, itu penciptaannya, kekuasaannya, dan pengaturannya. Mulkiyah mengesahkan Allah dalam segala perbuatannya di akhirat, maupun ilahiyah mengesahkan segala bentuk peribadatan bagi Allah seperti berdoa, meminta, tawakal, takut, berharap, menyembelih, menakar, cinta, dan
selain dari jenis-jenis ibadah yang telah diajarkan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung atau tidak secara nyata atau terselubung. Jadi sebagai kesimpulan dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah dan uluhiyah serta asma dan sifatnya. Jenis-jenis syirik yaitu syirik besar adalah memalingkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah seperti berdoa kepada selain Allah, dan syirik kecil yaitu syirik yang tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam, tetapi ia mengurangi tauhid dan merupakan wasilah atau jalan perantara kepada syirik besar. Misalnya dilakukan dalam bentuk perkataan. Syirik ada dua bentuk, yaitu syirik dalam rububiyah, yaitu menjadikan sekutu selain Allah yang mengatur alam semesta, dan syirik dalam uluhiyah yang bermakna menyekutukan Allah dalam ibadah.